Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, baru saja kita merayakan Hari Pers Nasional atau disingkat dengan HPN tahun 2022, tepatnya pada tanggal 9 Februari 2022. Sahabat Bawaslu, untuk memberikan penghargaan kepada teman-teman jurnalis pers di Indonesia, terutama di Kabupaten Probolinggo. Di sini saya mengajak sahabat saya ini, kebetulan ini adalah adik, sebenarnya masih muda sekali, adalah merupakan reporter dari Radar Keraksan. Kalau kita mengenalnya itu Radar Bromo ya. Tapi beliau bertugas di wilayah Keraksan atau Radar Keraksan. Sahabat Bawaslu, siapakah beliau? Beliau adalah sangat milenial sekali, tapi sudah menjadi seorang wartawan. Kita bincang dengan beliau, siapa sih dia dan bagaimana profilnya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faiz. Oke, siap. Agus Faiz Soleh ya. Musleh. Ya Allah, ini makanya sahabat Bawaslu kita makanya harus tanya ini. Nama lengkapnya siapa Mas? Faiz. Agus Faiz Musleh itu, Pak. Agus Faiz Musleh. Luar biasa panjang. Lahir di bulan Agustus ya. Betul sekali. Betul ya. Karena memang depannya Agus ya. Agus Faiz Soleh. Panggilannya Mas Faiz. Mas Faiz, saya ingin bincang-bincang dengan Mas Faiz karena saya melihat Mas Faiz adalah masih muda dan sudah berkiprah di dunia jurnalis. Itu saya sangat salut pada Mas Faiz. Kelahiran tahun berapa sih Mas? 95. 1995. Masih muda sekali dan sudah berkiprah di media. Luar biasa Mas Faiz. Dan saya ingin tahu sih perjalanan sebelum menjadi jurnalis ini. Sebelumnya lah, mungkin pada saat sekolah atau kuliah. Di mana sih kuliahnya, di mana sekolahnya gitu. Mbak cerita Mas dikit-dikit Mas. Ya, jadi memang untuk perjalanan karir jurnalis itu dimulai dari ketika mahasiswa, Pak. Saat itu semester akhir sudah. Kuliah di mana Mas? Di Universitas Zainul Hasan Genggong. Oh di sini, di Unzah Genggong ya. Oh iya, monggo lanjut. Nah pada saat itu memang berpikirnya setelah kuliah ini mau kemana saat itu. Nah karena memang juga sempat bergelut di bidang jurnalis kampus saat itu, kenapa kok enggak mencoba untuk terjun sekalian dengan profesi yang profesional seperti itu di dunia jurnalis. Pada akhirnya memilih untuk berkarir di jurnalis seperti itu. Ya awalnya tidak langsung ujuk-ujuk menjadi wartawan pada saat itu, tapi masih belajar dengan teman-teman senior-senior yang ada di wartawan Kabupaten Probolinggo seperti itu. Kemudian diajak terus mendaftar dan pada akhirnya berada di Radar Bromo. Oke, jadi sebelum ini sebelum lulus kuliah, jadi sudah istilah magang atau apa ya? Sudah kerja atau apa? Sudah magang pada saat itu. Magang istilah. Itu pada semester berapa Mas? Semester berapa? 13 enggak salah itu 13 atau semester 13 apa tahun? Pokok 3. Ya. Pokok pada saat itu sudah akhir sekali. Oh, gitu. Sudah akhir sekali ya. Semester hampir. Berapa ya? 8 apa? 7-8 Mas. Kalau semester 13 itu sampean itu berarti agak molor, agak kerasan. Memang molor pada saat itu. Oh, gitu. Jadi agak kerasan di kampus. Nah, jadi saat itu setelah itu ya perjalanannya masih proses belajar juga. Belajar dalam artian karena tidak pernah bekerja di dunia profesional, karena bidang jurnalis ini tentunya butuh pengalaman dan skill memang ya. Jadi waktunya untuk benar-benar terjun di sana masih lama gitu loh Pak. Jadi butuh waktu cukup lama beradaptasi dan sebagainya. Iya, tidak langsung ya, istilahnya dia harus memperdalam skill kita dulu ya.
Bukan kemudian ujuk-ujuk sudah wah langsung pintar nulis dan enggak ya. Jadi langsung masih magang dulu. Dan kemudian setelah lulus, oh ya ngomong-ngomong tadi ambil jurusan apa kuliahnya, Mas? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Berarti pada saat lulus berarti titelnya sarjana pendidikan Islam. Nggih, betul. Oh. Tapi alhamdulillah sudah langsung bekerja ya, langsung diterima di media yang saat ini. Magang itu 1 tahun lebih. Oh, magang. Itu waktu kuliah ya? Waktu kuliah itu setelah diterima 4 bulan baru. Oh, iya. Sudah pada saat itu. Jadi pada wisuda sudah definitif bekerja di ini ya, jadi jurnalis ya? Masih magang. Oh, masih magang. Oke. Karena 1 tahun magangnya. Oh, iya. Nah, kemudian setelah lulus, kemudian apakah langsung di saat ini berada di Radar Keraksan atau bekerja di tempat lain? Awal penempatan itu memang di daerah barat. Oh, gitu. Utamanya di daerah kota dan daerah selatan Kabupaten Probolinggo. Tepatnya seperti Sukapura dan Wonomerto dan daerah selatan lainnya seperti itu. Jadi memang saat awal-awal magang saat itu ya pulang malam berangkat pagi itu sudah biasa. Sudah biasa ya. Beruntung masih muda. kalau seperti saya di awal-awal terima jadi jurnalis, waduh kayak nggak sanggup, Mas. Untung masih muda, Mas Faiz ya. Jadi hal yang biasa dan belum menikah waktu itu ya. Masih belum menikah. Tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019 waktu itu ya. Oh, waktu itu kalau dilihat dari 2019 bulan apa itu awal terimanya? Juli. Bulan Juli berarti sudah selesai ya pemilu ya berarti. Sudah selesai pemilu. Ya, luar biasa, tapi kemudian sudah ditempatkan di mana saja dari pagi sampai malam itu sudah terbiasa. Kemudian setelah itu menikah tahun 2021 berarti Januari. Sudah 2 tahun dari awal bekerja lalu mendapatkan jodohnya ya. Iya, betul. Kebetulan jauh. Hah? Oh, jauh. Tak pikir teman mahasiswanya juga. Jauh. Mana jauhnya itu? Solo. Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Jadi istrinya dari Solo, tapi karena sudah bekerja diajak ke sini ya. Iya, betul. Dan sekarang bertempat di daerah Keraksan, kemudian bekerja di Radar Bromo atau Radar Keraksan ya sekarang. Mas, bagaimana liku-likunya? Jadi istilahnya suka dukanya menjadi seorang jurnalis sejak Mas Faiz menjadi seorang jurnalis pada awal sampai sekarang. Karena ketika kita terjun di jurnalis yang ada di kampus itu ya, seperti aspiratif. Oh, dulu pernah ya di kampus menjadi jurnalis kampus ya. Oke. Itu tidak sama dengan kok berbeda pada saat itu. Berbeda dengan yang saat ini saya jalani seperti itu. Kalau di kampus kan materi yang digunakan hanya beberapa. Misal kita mau ngangkat suatu pemberitaan, ya itu saja gitu. Tapi kalau sudah menyentuh terhadap pekerjaan profesional sebagai jurnalis, itu ada target-target kan seperti itu. Misal pemberitaan berapa materinya, terus bagaimana isi materi yang akan kita tanyakan terhadap narasumber, itu lebih mendetail, mendalam seperti itu. Nah, bisa dikatakan saat saya menjadi jurnalis di salah satu media ya, yang saat ini saya geluti seperti itu ibaratnya pekerjaan jurnalis itu dekat dengan nyawa gitu ya. Jadi berbahaya. Berbahaya sekali. Kenapa begitu? Karena selain kerjanya memang ada di jalan seperti itu, dan misal ada kabar sesuatu kecelakaan atau kejadian yang memang butuh pemberitaan yang bagus seperti itu, kita harus ke lokasi siang ataupun malam. Dan ketika kita konsep materi atau pertanyaan yang akan kita liput pada keesokan hari itu kan dilakukan di malam hari. Jadi malamnya kita petakan apa yang akan diangkat, setelah itu paginya kita eksekusi, sorenya kita tulis, malamnya ya lagi seperti itu. Selama 24 jam ya seperti harus seperti itu ya. Iya. Kan harus setiap hari ya berita itu didapat. Seperti itu ya, betul. Pekerjaannya menjadi hal yang waduh, itu bisa dikatakan sebagai
berita suka dukanya ya. Betul. Oke, itu adalah merupakan bagian dari suka duka dari seorang jurnalis, dan ini bagi teman-teman milenial atau juga teman-teman generasi sekarang ini menjadi sebuah pembelajaran bagi teman-teman atau sahabat Bawaslu yang ingin bergelut di bidang kewartawanan atau jurnalis, dan sangat berpeluang bagi sahabat Bawaslu semuanya, adik-adik itu untuk bisa masuk, karena seperti Mas Faiz ini contohnya, ini masih muda dan alhamdulillah sudah 2 tahun lebih lah berkiprah di bidang kewartawanan atau jurnalis ini. Jadi ikuti terus bagaimana untuk bisa menjadi seorang wartawan ya. Sahabat Bawaslu, lanjut ya. Terkait dengan sukanya lah ya. Kalau tadi ya istilahnya gabungan ya tadi, bagaimana sih liku-likunya menjadi seorang jurnalis kan tadi, siang malam tidak tahu waktu dan harus mengedit dan kemudian juga bekerja ya kayaknya 24 jam sih ya. Nah, sukanya, seneng-senengnya itu seperti apa? Mungkin ada momentum coba. Karena salah satu kenapa saya bertahan di dunia jurnalis, salah satunya kita kan juga makhluk sosial kan, seperti itu, yang mana juga kita mempunyai perasaan, dan ketika ada kejadian ataupun masyarakat yang memang membutuhkan bisa dikatakan bantuan kita dengan pemberitaan, dalam artian mereka butuh pertolongan dengan pemberitaan ya. Nah, kita bisa hadir di sana untuk membantu, misal seperti warga yang memang terisolir dan sebagainya, seperti salah satunya kemarin kejadian bencana itu betul. Misal tidak diketahui oleh masyarakat, mungkin bantuan-bantuan apa kan itu sulit untuk sampai ke sana, jadi seperti itu. Nah, dengan bisa membantu seperti itu memiliki kesenangan tersendiri, kebahagiaan tersendiri ya. Jadi seperti itu. Mungkin ya itu saja sih yang itu bisa membuat sebagian kecil kita bisa membuat bahagia, bisa membantu orang sebagai makhluk sosial. Betul sekali sahabat Bawaslu, ketika kita tidak bisa orang lain tidak bisa menginformasikan, maka ketika kita bisa menginformasikan dan bisa menolong dengan informasi kita itu, maka kita bisa menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa sahabat Bawaslu. Betul sekali, itu sudah merupakan kebanggaan dari menjadi seorang jurnalis, dan juga kadang-kadang bisa berkumpul-kumpul dengan teman-teman wartawan ya. Kumpul bareng, guyon, dan ya makan-makan kecil bareng, dan nah itu merupakan bagian kesenangan kecil ya, dari salah satu seorang jurnalis. Oke, sahabat Bawaslu, saya ingin tanya tentang hal yang berkaitan dengan kepemiluan atau kebawasluan ini kepada generasi milenial yang seusia Mas Faiz ini dan sekarang sudah menjadi seorang jurnalis. Mas Faiz, saya ingin lebih nanya tentang pendapat Mas Faiz terkait dengan pemilu ini. Siap. Mas Faiz kemarin sudah memilih pada pemilu 2019? Sudah ya, alhamdulillah. Menurut Mas Faiz gimana memilih dengan tidak memilih gitu? Ya, dengan golput. Memilih dengan golput. Ya, dengan tidak memilih dengan golput itu. Iya. Ya, untuk golput sendiri dari pandangan saya itu memang ya tidak perlu dilakukan gitu loh. Dalam artian ya seseorang yang memang hidupnya di suatu negara itu, maka konsekuensinya harus memilih seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Dalam artian apa? Memilih itu adalah tanggung jawab dan kewajiban bagi seorang yang bernegara, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena suatu negara itu harus memang membutuhkan seorang pemimpin, baik atau buruk, seperti itu. Sekali. Jika tidak ada pemimpin, nanti siapa yang akan mengarahkan suatu negara tersebut, seperti itu. Jadi memang harus memilih. Menjadi rukun wajib bagi kita sebagai warga negara ya, karena memang untuk memilih seorang pemimpin. Jadi kan dalam suatu negara itu mesti ada pemimpin, ada rakyat, ada wilayah. Maka tidak mungkin ada hukum rimba yang tanpa ada pemimpin. Maka perlu ada pemimpin. Untuk mendapatkan pemimpin maka harus ada sistem ya. Sistem, kalau di Indonesia sistem demokrasi, bagaimana dengan adanya pemilu. Ya harus memilih. Kalau tidak memilih maka tidak ada negara. Maka dari itu untuk menjamin keberlangsungan hidup kita bernegara dan bersosial demi keamanan kita bersama, maka kita harus memilih pemimpin. Maka menjadi sebuah rukun wajib bagi kita ya. Betul sekali Mas Faiz. Mas Faiz terkait dengan kalau pemilu 2024 ini Mas Faiz ada pemilu dan pilkada Mas Faiz, yaitu pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, kemudian kalau pilkadanya di 27
November 2024 ini serentak. Tentu Mas Faiz tetap memilih ya. Tetap. Apapun itu ya. Karena kewajiban bagi saya itu. Jadi sebuah kewajiban kita. Dan bagaimana menurut jiwa jurnalis Mas Faiz untuk membantu agar masyarakat bisa memilih di 2024 ini? Ya, kembali tadi dengan kesadaran kita bernegara tadi itu ya. Tentunya ketika sudah memilih itu adalah sebagai kewajiban, maka tentunya masyarakat akan memilih. Nah, titik yang terpenting adalah kalau menurut saya perihal pemilu ini, perihal mungkin money politik itu sudah menjadi rahasia umum ya di kalangan masyarakat, meskipun saya sering mendengar, bukan hanya mendengar tapi mengetahui, dalam artian mengetahui ketika ada yang cerita terhadap saya diberikan ini dan sebagainya seperti itu ya. Nah, yang perlu disoroti adalah money politik, kesadaran masyarakat tentang tidak perlunya menjalankan itu sudah bisa menjadikan budaya, dijadikan budaya gitu lah money politik itu. Jadi ya sudah, jangan dijalankan hal yang seperti itu, karena hal yang seperti itu mau tidak mau nantinya akan berdampak terhadap birokrasi atau pemerintahan yang dijabat pada masa yang terpilih. Iya, betul sekali. Jadi sahabat Bawaslu, kita tidak seharusnya melakukan hal yang disebut tadi, yaitu money politik, menerima uang dan seterusnya. Memang itu kadang-kadang sudah seperti biasa, tetapi membuktikannya sudah agak sulit. Oleh karena itu kembali kesadaran masyarakat. Kalau Bawaslu tidak bisa menemukan, tidak membuktikan, maka kembali kepada masyarakat. Ayo kita bersama-sama. Bawaslu juga ingin mengajak masyarakat jangan permisif terhadap politik uang, tolak aja politik uang, tetapi kita tetap memilih sesuai hati nurani, sehingga pemimpin yang kita pilih nanti sahabat Bawaslu adalah pemimpin yang sesuai dengan keinginan hati nurani kita dan tentunya mempunyai kemampuan kapasitas yang profesional, sehingga dia tidak lagi berpikir untuk bisa mengembalikan modal ketika nanti biaya saat pemilu dan pilkada, tetapi bagaimana mereka ingin membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Sahabat Bawaslu, luar biasa Mas Faiz, terima kasih pendapatnya, dan di hari Pers Nasional 2022 ini menjadi kado kami karena bisa bertemu dengan Mas Faiz yang masih muda dan menjadi seorang jurnalis yang luar biasa. Terima kasih atas bincang kita. Sekali lagi saya terima kasih. Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 kepada insan pers. Semoga insan pers di seluruh Indonesia bisa terus dan tetap mewarnai dalam rangka menegakkan demokrasi, terutama dalam memberitakan pemilu dan pilkada pada pemilu serentak 2024 mendatang. Demikian dari saya Cak Korib bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Mas Agus Faiz Musleh, jurnalis Radar Keraksaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.